Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Bapardiansyah Girawan, NIM 2130 2050 2052. Saya akan mempresentasikan tugas besar 2 perancangan arsitektur 1, yaitu kafetaria. Baik, yang pertama studi literatur. Pengertian kafetaria. Kafetaria adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umum yang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di sana. Tujuan kafetaria atau kantin didirikan ialah untuk melengkapi konsumen dan peralatan sekolah. Biasanya jika sekolah ada kegiatan terakreditasi, tempat kantin ini juga dinilai karena kantin sangat penting bagi siswa ataupun guru. Selain daripada tempat makan dan minum, kantin juga tempat bagi siswa-siswi untuk bersantai dan melepas penatnya belajar yang telah usai di kelas. Saya mengambil 3 contoh kafe yang ada di luar negeri. Yang pertama Cafe de la Paix yang ada di Paris, yang kedua Cafe Greco Roma, yang ketiga kantin Gambrinus di Naples. Dan yang kedua ada studi presiden. Yang pertama Cafe de la Paix di Paris, itu arsitekturnya adalah Alfred Armand dengan alamat di Jalan Place del Opera dan aksesnya metro jalur 378 stasiun Opera. Luas bangunannya 96 meter persegi. Dan yang kedua ada kantin Gambrinus di Naples. Arsiteknya Antonio Curin. Alamatnya Via Chaya. Aksesnya San Ferdinando dan luas bangunan 72 meter. Yang ketiga ada Cafe Greco Roma. Arsitekturnya adalah John Hudson dan alamat di Jalan Via den Candotti. Aksesnya Centro 0,0 miles from Space Steps. Luas bangunannya 65 meter persegi. Dan yang kedua ada analisa tapak. Lokasi tapak berada di depan Jalan Hendrik Timang, Universitas Palangkaraya. Tapak berada di dekat perpustakaan, kantin, dan lab teknik UPR atau Unpar Universitas Palangkaraya. Lahan saat ini merupakan area dan memiliki karakter tanah yang berkontur yang sangat ekstrim. Dan ini analisa matahari. Tapak menghadap arah barat sehingga panas matahari sore menjadi salah satu masalah. Kedua, analisa angin. Karena bangunan merupakan bangunan satu-satunya sehingga angin bisa didapatkan dari segala arah, mengingat bangunan sendiri yang tidak saling berdekatan dan bangunan tersebut. Selanjutnya analisa utilitas. Utilitas sekitar tapak terdapat drainase yang mengelilingi tapak. Selain itu terdapat GSB di antara tapak dari Jalan Hendrik Timang. Kedua, analisa zonasi. Dari analisa sebelumnya didapatkan hasil zonasi tapak sebagai berikut: publik, privat, dan servis. Selanjutnya data existing. Nah, ini adalah data-data yang ada di sekitar tapak. Bangunan sekitar tapak ada perpustakaan, ada kantin, ada ATM, ada gazebo, dan fakultas pendidikan. Dan jalan di kawasan tapak ada Jalan Bekuitin, Jalan Lokasi Tapak, dan Jalan Bekuitin. Selanjutnya desain alternatif. Nah, desain pertama saya mengambil bentuk awal kotak McD. Terus kedua, penambahan material pada bangunan atas dan bawah. Ketiga, lalu penambahan pintu dan jendela hingga jadilah sebuah bangunan. Bangunan ini terinspirasi dari kotak McDonald's yang diberi tambahan material dan digabung sehingga menjadi sebuah bangunan seperti gambar berikut. Desain ini tidak terlalu merubah bentuk awalnya hingga masih terlihat seperti kotak McDonald's. Desain kedua adalah bentuk awal dari kotak kardus.
penambahan material pada bagian atas, lalu penambahan pintu jendela dan atap hingga jadilah sebuah bangunan. Bangunan ini terinspirasi dari kotak kardus yang diberi tambahan material dan digabung sehingga menjadi sebuah bangunan seperti gambar berikut. Desain ini tidak terlalu merubah bentuk awalnya hingga masih terlihat seperti kotak kardus. Desain ketiga yang terakhir adalah bentuk awal dari kotak kardus dan sebuah rubik. Penambahan material pada bagian atas dan pengurangan pada bagian rubik agar terlihat seperti kanopi. Lalu penambahan pintu jendela dan atap hingga jadilah sebuah bangunan. Bangunan ini terinspirasi dari kotak kubus dan sebuah rubik yang melewati proses penggabungan, pengurangan, dan penambahan. Desain ini tidak terlalu merubah bentuk awalnya hingga masih terlihat seperti kotak kubus dan sebuah rubik. Saya memilih desain ketiga karena konsep ini memiliki konsep klasik dan modern. Selanjutnya DNA rencana. Ini adalah DNA rencana yang saya pilih di desain ketiga tadi. Dan ini gambar tapak depan, tampak samping kanan, tampak belakang, dan tampak samping kiri. Selanjutnya gambar set plan dan gambar situasi. Set plan, saya menggambar set plan ini dengan skala 1/200 di area Jalan Hendrik Timang di Lingkup Universitas Palangkaraya. Dan ini gambar situasinya, saya menggambar situasi ini dengan skala 1/50. Selanjutnya gambar potongan dan detail arsitektur. Untuk detail arsitektur saya mengambil detail bata ringan. Bata ringan merupakan material bangunan yang fungsinya sama dengan batu bata merah, yaitu membuat dinding. Material bahan batu ringan ini mirip dengan beton tetapi bobotnya lebih ringan. Permukaannya juga halus dan bentuknya juga seragam dari segi ukuran dan ketebalannya karena dicetak dengan cetakan pres beton. Material ini juga umumnya dibuat secara massal oleh pabrik dengan olahan bahan dan campuran pasir, kuarsa, semen, kapur, gipsum, dan aluminium pasta. Detail arsitektur skala 101/50 dan potongan dengan skala 1/100. Selanjutnya adalah eksterior. Ini adalah eksterior bangunan yang saya pilih. Dan selanjutnya interior. Ini adalah interiornya. Dan sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.